Silakan. Risa. Selamat siang, Bapak Guru. Selamat siang. Siang. Silakan duduk. Kabar hari ini? Baik. Santai, relax. Seperti biasa. Puji Tuhan, hari ini kita baik-baik. Sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya atau terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan nafas dan kehidupan bahkan hikmat kepada kita. Oleh sebab itu, Pak Guru tidak bisa tunjuk siapa yang bersedia untuk memimpin kita doa untuk sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran di hari ini. Dipersilakan, siapa? Ini kenapa? Ini amatnya. Siapa? Ayo. Oke. Teman-teman, serta Bapak Guru, sebelum kita ikut materi, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Ini tiba saatnya kami mengikut materi yang diberikan oleh Bapak Guru. Tuhan berkati teman-teman dan juga saya yang pintar menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Guru. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Saya minta doa. Sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita di hari ini, judul pembelajaran kita di hari ini siapa tahu? Belum ada yang tahu? Iya. Ini buku ini bisa dapat dilihat. Siapa yang tidak punya? Email berapa bagi? Kamu sudah? Guru saya. Amin. Ini bab 3. Tentang pencemaran Lingkungan. pencemaran lingkungan. Di sini sebelum kita masuk ke pencemaran lingkungan, Pak Guru membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3. Bagaimana kan harus datang?
Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian pencemaran lingkungan, membedakan ciri lingkungan yang tercemar. Itu yang pertama. Jadi di sini kita harus belajar terkait dengan pencemaran lingkungan. Kita mampu harus membedakan lingkungan mana yang tercemar dan mana yang tidak tercemar. Dengan ada ciri-ciri atau bentuk daripada lingkungan yang tercemar dan tidak. Terus yang kedua peserta didik mampu menganalisis penyebab dampak dari usaha mengatasi pencemaran air dengan baik. Itu benar. Nah, kita tahu bagaimana lingkungan itu tercemar, itu dampaknya apa? Nah, dampak itu kita harus tahu. Misalnya dampaknya dari rumah tangga atau dari sampah rumah tangga atau dari sampah itu kan ada dampaknya. Nah, itu. Yang berikutnya cara mengatasi pencemaran itu seperti apa? Misalnya kita harus mengatasi pencemaran udara atau pencemaran air atau pencemaran tanah. Itu kita harus tahu cara untuk kita mengatasi. Jadi kita harus belajar pencemaran udara, pencemaran lingkungan. Kita harus tahu terkait dengan tujuan-tujuan kita yang kita harus capai. Kita tidak bisa untuk asal belajar saja atau hanya baca-baca sekilas setelah itu selesai. Tidak, kita harus belajar memahami dengan materi yang kita dapat dan kita caranya seperti apa, kita harus tahu. Nah, terus di sini ada penilaian. Jadi nanti setelah kita belajar terkait dengan materi pencemaran lingkungan, nanti Pak Guru akan membagikan soal kepada kalian untuk kalian kerja. Nah, itu. Setelah itu ini Pak Guru mau tanya nih, sebelum masuk ke proses pembelajaran. Siapa yang pernah jajan? Pasti kalian semua pernah jajan, toh? Tapi jajan apa yang kalian sukai? Jajan apa yang kalian pernah sukai? Gula-gula? Hot. Terus apa lagi? Superstar, oke. Ultra. Oke, sekarang kalian sadarkah tidak kalau misalnya kalian sudah makan apa tadi? Gula-gula hot, terus ultra, terus apa superstar, kan? Itu sampahnya kalian buat di tempat sampah katanya, sisanya. Itu yang bungkusannya. Tidak. Iya, Tes. Tidak. Mina. Mimi. Tidak juga. Berarti kalian tidak mencintai lingkungan. Berarti kalian yang membuat nanti membuat kerusakan lingkungan. Yang kedua, kenapa kita makan superstar yang tadi, terus gula-gula yang tadi, terus mengapa kita harus buang di tempat sampah? Kenapa? Untuk apa? Supaya menjaga lingkungan. Supaya kita menjaga lingkungan. Kalau lingkungan kita bersih berarti kita Sehat. sehat. Oke, terus ada berikutnya lagi.
Kalau ketika kalian jalan di kalian pulang sekolah, ini pulang sekolah sih, baru lapar lagi. Kalian pulang di terik matahari, di bawah terik matahari apa yang kalian rasa? Panas. Panas lah. Pasti panas yang kita rasakan. Itu pengaruhnya apa? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Kalau misalnya ini kita jalan di panas, kita kena panas terus kita langsung ke tempat berlindung, misalnya di pohon yang rindang apa yang kalian rasa? Sejuk, segar lah. Karena apa? Di situ pohon mengeluarkan oksigen kepada kita. Oleh sebab itu jangan kita bakar-bakar apa ya? Hutan, kalang alam, itu kita tidak bisa bakar. Karena kalau misalnya kita sudah terbakar sampai habis, kita tidak bisa mendapatkan oksigen yang baik. Di negara-negara besar sana atau di kota-kota besar sana, di bangunan akhirnya orang susah untuk mendapatkan oksigen yang baik. Hah? Iya. Oke, sekarang Pak Guru menjelaskan terkait dengan pencemaran di sini. Pencemaran ada dua. Ada tiga, ada pencemaran 1, 2, 3, 4. Di sini pencemaran apa? Air 1. Terus yang kedua udara. Yang ketiga Tanah. pencemaran tanah. Oke. Ada 3 bagian yang kita harus pelajari. Nah, di sini yang jadi pembelajaran kita di hari ini adalah Pak Guru ambil yang ini saja. Yang pencemaran air. Nah, ketika kita lihat ketika kita melihat air itu dia kena apa ya? Dia tercemar. Itu kita harus membedakan dia. Kita membedakan air itu dia tercemar dan tidak kita tahu. Tahunya dari mana? Bau, warna. Nah, kita tahu dari bau. Terus warna. Terus apa lagi? Apa lagi? Tidak ada hewan di dalam. Iya, tidak ada makhluk hidup atau hewan yang ada di sekitar situ. Nah, ini rata-rata air sudah tercemar ini. Ini air tercemar. Iya toh? Iya. Siapa sudah pernah lihat air tercemar? Kira-kira di mana?
Kota. Di kota-kota ada, iya toh. Kalau kita ke pasar Mus itu pas jembatan itu kan, Iya. di mana balik kan, Iya. itu tidak ada hewan yang di situ, terus tidak ada air itu bau, iya kan? Air itu bau, terus warnanya juga keruh kan? Iya. Warnanya tidak bagus. Dibanding dengan di Kalapi, misalnya kali ini biasa kita mandi ada jernih bagus, apa namanya, baunya juga bagus, terus apa lagi, ikan-ikan ada, terus tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Nah itu kenapa tidak ada kehidupan di situ? Karena apa? Karena itu kota. Karena ini kota, ya toh. Kotornya dari mana? Ini jawab. Dari mana Tes? Dari kotoran. Dari kotoran. Kotoran berasal dari mana? Bukan? Iya, dari kita, dari sampah-sampah yang kita buang. Toh? Kita tidak menyadari bahwa betapa manfaatnya, betapa pentingnya air itu kita pakai. Toh? Kita tidak sadar, kita langsung untuk apa namanya, cepat itu kita langsung terak buang aja di kala sudah, nanti kali yang sekali kan tidak kala di rumah tak tidak ada, langsung kita buang sampah-sampah itu ke kali. Oleh sebab itu kali itu dia tercemar, tidak bisa kalau hewan dia hidup di situ atau tinggal di situ, tidak bisa. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi itu? Air yang harus direbus. Bagaimana caranya? Kasih bersih sampah. Kasih bersih sampah. Terus Jangan buang lagi. jangan buang lagi. Ya toh? Jangan buang lagi. Nah, berikutnya kita harus memanfaatkan sisa sampah itu. Caranya gimana? Iya, kita mengolah menjadi hal yang kita bisa gunakan. Di kota-kota besar itu biasa pakai alat apa? Ya. Bawa apa namanya, besi tua kah? Terus bawa apa? Plastik. Ya, bekas plastik, yang aqua botol, aqua fit, gelas-gelas yang gelas apa, aqua. Mereka pakai sana, mereka daur ulang. Mereka daur ulang, setelah itu jadi ikan baru, terus jadi gelas, jadi tempat makan yang plastik itu dari situ, dari daur ulang. Jadi mereka harus gunakan. Kalau misalnya kita di kampung begini, caranya gimana? Kita harus ambil fitnya, misalnya kan, atau kertas yang tadi dari Superstar itu kita guntingnya jadikan bunga. Itu solusi untuk kita menjaga lingkungan kita supaya tidak lingkungan kita tetap Bersih. tetap aman, kita bisa sehat. Nah, itu setelah itu mungkin sampai di situ ada pertanyaan. Ada yang tanya terkait dengan pencemaran air? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru akan membagi kelompok, tetapi terlebih dahulu kalian harus hitung dulu. Hitung untuk kita bagi kelompok, kita kerja sesuai dengan KPD kelompok kerja yang Pak Guru sudah siapkan dengan alat dan bahan yang Pak Guru sudah siapkan. Oleh sebab itu dihitung mulai dari kirinya Pak Guru. Hitung 1 sampai 5. Iya dong, nanti 1 dengan saat yang sebut angka 1 gabung dengan 1, yang 2 gabung dengan 2, yang 3 gabung dengan 3 sampai 5. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Wah. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1 2. Oke. Sekarang 1 gabung dengan 1, 2 gabung dengan 2. Ayo bergerak tanpa ribut. Tangan yang bergerak, mulut jangan bergerak. Yang kelompok 1 di mana terserah mencari tempat di mana. Yang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Oke, silakan. Minum mengantuk. Mengantuk ditambah dengan apa? Kelompok 1 di situ, kelompok 1 di situ, 2 di belakang sana, 3 di sini, 4 di situ, 5 di sana. 2. Pakai sepatu. Biasa. Cepat. Yang kedua. Kawal tulis saja. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5 besok ke situ. Coba semua perhatikan langkah kerjanya. Papa akan menjelaskan sedikit terkait dengan ini. Yang kelompok 1
Masukkan 2-3 buah batu kerikil dan pasir. Setelah itu tuangkan air secukupnya tanpa deterjen. Setelah itu baru kalian amati. Kira-kira ikan dia punya reaksi seperti apa, mati atau tidak, nanti kalian perhatikan sampai 30 menit. Setelah itu yang kelompok 2 tuangkan setengah sendok deterjen di mana wadah yang terisi dengan air. Setelah itu diaduk hingga larut, baru kita letakkan ikan ke dalam wadah itu. Nah, setelah itu kita amati kira-kira reaksi dari ikan seperti apa nanti. Terus mati atau tidak, nanti kalian yang amati. Misalnya kalau mati itu waktunya berapa menit. Misalnya mati mungkin 5 menit atau 2 menit atau 1 menit, kalian tuliskan di situ. Di situ ada soal yang baru sudah siapkan di situ. Setelah itu yang ketiga ini 1 sendok, kasih sabun deterjen full di sendok. Setelah itu tuangkan ke dalam air yang sudah tersedia di wadah itu. Setelah itu larutkan dia hingga larut, diaduk sampai larut. Setelah itu baru kita masukkan ikan. Dan kita amati selama 30 menit. Setelah itu yang keempat itu 2 sendok deterjen yang kita masukkan ke dalam air itu. Setelah itu kita masukkan ikan dan kita amati selama 30 menit. Nanti kira-kira apa terjadi pada ikan tersebut. Dan yang berikutnya 3 sendok kita masukkan deterjen itu ke dalam air yang kita sudah siapkan di wadah. Setelah itu baru nanti kita amati selama 30 menit apa yang terjadi pada ikan tersebut. Oke. Itu saja. Kira-kira ada pertanyaan terkait dengan gambar langkah-langkah kerja? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini kelompok 1. Itu adalah alatnya. Alat dengan bahan itu beda. Alat dengan bahan beda ini. Terus ini kira-kira sudah atas ini kurang tahu. Oke, silakan mulai. Nanti siap air ini. Istilahnya secukupnya masing-masing. 1 orang saja perwakilan. Nanti pakai yang biasa dulu.
Alayu. Sudah. Ini sabunnya. Di sini Pak, batu sudah. Batu. Di sini berapa? Di sini yang Untuk berapa? 1 sendok, 3 sendok. Sendok. Kan lompat. Di sini satu. Oke, sekarang sabun. Satu kasih kulit. Satu sini. Ini berapa? Setengah. Oke. Ambil setengah saja. Lagi. Lagi. Oke. Coba. Apa tuh? Oke, lebih. Pelan. Ada pasti kita minum lagi. Sudah terbuka. Itu berapa? 2. Masih ada. Yang ini berapa sana? 3. Berarti ini dari sini. Siapa lagi Pak? Ada. Sudah. Apa yang mana stopwatch? Grupnya HP udah.
Enak beda. Jangan tidak. Ikan mati tuh. Misalnya itu mungkin bangunnya berarti kadang sesuatu bangunnya. Belum nanti kasih masuk ikan kan tinggi stopuannya. Tahu? Waktu mana ikan? Kesana kalau menekan yang kelompok satu tuh di situ saja. Terus berkeranjang boleh. Dua kali dulu kalau misalnya mati juga cepat tidak stop dan masih bungkus terbuka langsung makan tinggal aja. Itu semua sudah. Makan.
Nah itu udah berenang. Ya mati dia. Aku bawa pulang gorengnya. Dia semati ya. Kayak dia. Kamu kok bisa silakan. Pokoknya itu salah kali. Ya, Sudah. Ya, maka silakan isi soalnya. Silakan isi ya. Nanti kalian ini soalnya dulu.
Ini orang telepon. Yang sana, yang tulis. Ini kan berarti berapa? Berapa menit? 5 jam. Ada satu. Yesus. Aku jauh jam 3 aku sudah itu. Sudah.
Oke, siapa maju? Coba maju, presentasikan hasilnya. Bacakan hasil. Bacakan hasil siapa? Siapa duluan kelompok mana duluan? Nanti 2 orang atau 1 orang sampaikan terima kasih atas waktu memberikan kepada kami kelompok berapa. Kami akan membacakan hasil kali ini yang akan dibacakan oleh siapa? Terus nanti kasih kesempatan kepada teman-teman jika ada yang nanya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Selamat siang teman-teman, Bapak Guru. Iya. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami dari kelompok 2 atas jawaban kami yang dapat kami kerjakan. Membedakan ciri-ciri lingkungan yang terjemah pada pencobaan penjermaan air. Jawaban: air berwarna keruh, tidak terdapat hewan yang hidup di air tersebut. 2. Sebutkan jenis-jenis bahan yang mengakibatkan pencemaran air: sampah rumah tangga dan sampah industri. Dan bungkus plastik, bungkus sabun, kaleng saus, sampah sisa dari produksi minyak kelapa sawit. Tuliskan menit ke beberapa ikan tersebut masuk. Jawaban: 32 menit. 4. Jelaskan perbedaan mengapa ikan mati dengan waktu yang cepat. Menap pengaruh yang berlebihan Ini belakang dia kan? tersebut mati. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, terima kasih. Yang berhapus. Kelompok berapa nih? Selamat siang teman-teman. Ya, oke. Siang. Ya, silakan. Ciri-ciri lingkungan yang terjemah pada tujuan pencemaran air. Air warnanya keruh, tidak terdapat hewan yang hidup di air tersebut.
Jenis-jenis bahan yang mengakibatkan pencemaran air, sampah rumah tangga, dan sampah limbah industri. Contoh, bungkus supermi, bungkus sabun, kaleng sawit, sampah sisa dari produk minyak kelapa sawit. Pada menit ke-29, ikan tersebut mati. Perbedaan mengapa ikan mati dengan waktu yang tepat karena pengaruh deterjen yang berlebih sehingga ikan tersebut mati. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Tidak. Oke, beraplos. Berapa lagi? Ini kalau berapa? Selamat siang teman-teman serta Bapak Guru. Selamat siang. Ya. Kami telah melakukan 4 mau membacakan hasil survei kami yang tadi. Silakan. 1. Membedakan ciri-ciri lingkungan yang tercemar pada percobaan pencemaran air. Jawaban: air warnanya biru. Tidak terdapat hewan yang hidup di air tersebut. 2. Sebutkan jenis-jenis bahan yang mengakibatkan pencemaran air. Sampah rumah tangga dan sampah limbah industri. Contoh, bungkus supermi. Jawaban: bungkus sabun, kaleng sawit. Sampah sisa dari produk minyak kelapa sawit. 3. Tuliskan menit keberapa ikan tersebut mati. Jawaban: 30.18. Jelaskan perbedaan mengapa ikan mati dengan waktu yang cepat karena pengaruh deterjen yang berlebihan sehingga ikan tersebut mati. Teman-teman ada yang bertanya? Tidak. Terima kasih. Beraplos. Oke, berikutnya. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru. Siap. Kami dari kelompok 1 mau membaca hasil kerja kami. Silakan. Tercemar pada pencobaan pencemaran air. Air warnanya biru. Tidak dapat hewan yang hidup di air tersebut. 2. Sebutkan jenis-jenis bahan yang mengakibatkan pencemaran air. Sampah rumah tangga dan sampah limbah industri. Contoh, bungkus supermi, bungkus sabun, kaleng sawit, sampah sisa dari produksi minyak kelapa sawit. Mengapa ikan hidup? Ikan tetap hidup karena air tidak tercemar. Teman-teman ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Berapa?
Hanya seluruh tidak terdapat hewan yang hidup di air tersebut. 2. Sebutkan jenis-jenis bahan yang mengakibatkan pencemaran air, sampah rumah tangga, dan sampah limbah industri. Contoh bungkus jernih, bungkus sabun, kaleng, sauris, sampah sisa dari produksi minyak kelapa sawit. Jelaskan perbedaan mengapa ikan mati dengan waktu yang cepat. Karena pengaruh deterjen yang berlebihan sehingga ikan tersebut mati. Tidak. Ditanya nanti pembelinya keberapa? Ini tidak punya HP. Iya, sebentar. Jadi tidak menggunakan stok. Oke, semua sudah? Sudah? Sudah. Yang tadi, kenapa tidak bisa jawab? Karena mereka tidak menggunakan HP. stop kuat. Ya. Kekurangan alat ke bahan? Alat. Kekurangan alat? Alat. Kalau bahan itu Sudah. kita sekali Pakai. oleh sebab itu yang sekarang bahan kita pakai apa? Bahan kan sama Air, sabun, batu dan iya. Tidak mungkin kita mau pakai sabun lagi kan? Masa kita dipakai itu namanya alat jelas. Terus Alat tulis, sendok. iya, alat tulis, buku, terus satu lagi bolpen, terus satu lagi sendok, terus satu lagi pokoknya wadah itu sih. Kita ada alat. Oke, di sini kita bisa membedakan antara lingkungan yang tercemar lebih khusus ke air. Di sini kita bisa membedakan. Nah di sini kelompok 1 ini adalah air yang tidak tercemar oleh deterjen. ya oleh sampah atau dampak-dampak yang berasal dari manusia. Oleh sebab itu ikan ini bisa hidup. Karena apa? Karena tadi tidak ada faktor-faktor yang membuat sampai ikan tersebut atau hewan tersebut dia akan Mati. Nah, dan kita membedakan antara satu sendok deterjen dengan tiga sendok deterjen sama yang setengah itu membedakan antara waktu hidupnya hewan. Tahu? Misalnya yang 3 ini berarti hewannya tidak bisa bertahan sampai berjam-jam begitu. Mungkin berapa menit saya langsung hewan bisa mati. Karena apa? Karena tadi adanya faktor yang mempengaruhi sehingga hewan bisa mati. Kita bayangkan saja kalau misalnya kita dalam kurungan dengan jumlah yang banyak, kita tidak bisa bernafas. Iya kan? Ya. Kalau orang banyak, kita membutuhkan oksigen itu sangat banyak. Harus bebas. Kalau misalnya umpamanya sempit perut kita banyak orang kita tidak mampu untuk bertahan untuk bisa hidup, tidak bisa. Tapi itu untuk kita bicara terkait dengan itu adalah pencemaran Udara. Tapi ini adalah pencemaran. Jadi hanya simpel saja. Kenapa ikan bisa hidup? Kenapa ikan tidak bisa hidup? Karena itu. Karena yang ikan yang hidup itu air belum tercemar. Ya kan? Ya. Sedangkan yang ikan yang mati karena air sudah tercemar oleh deterjen yang tadi atau faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga ikan bisa mati. Nah, faktor itu dari mana? Faktor itu adalah
dengan terikat. Faktor yang membuat sampai ikan tersebut mati itu disebabkan karena kelalaian manusia yang tidak memperhatikan lingkungan di mana kita bisa di mana kita hidup atau di mana kita tinggal. Nah di situ kita harus memperhatikan lingkungan tersebut supaya kita tetap sehat, kita tetap aman, kita tetap hidup sesuai dengan lingkungan yang ada. Begitu. Jadi mulai sekarang kita sudah belajar terkait dengan pencemaran lingkungan. Kita harus sadar bahwa kita mempunyai sampah-sampah sisa makanan yang kita makan, terus jajan-jajan yang kalian beli, yang kalian suka kalian makan, kalian harus buang di tempat sampah yang sudah disiapkan. Kalau misalnya tempat sampah yang tidak disiapkan, kalian boleh bawa di tempat sampah yang umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah kampung, pemerintah distrik. Itu biasanya ada tempat sampah. Di kota-kota besar itu ada tempat pembuangan sampah yang terakhir itu dinamakan dengan TPA. Kalau di Manokwari di mana tempat sampahnya? Kalian tahu? Udah ya? Di Solo. Kalau di Sorong? Di Sorong itu di mana? Di yang lari ke Sambrang itu? Di Bogor lupa. Jadi di situ kita kalau misalnya menyeberang, sampahnya bagus sekali. Karena semua sampah yang iya, mungkin di sini. Aku juga tidak terlalu hafal kota Sorong. Jadi kalau di Manokwari itu biasanya warga masyarakat yang penduduk yang ada di sekitar situ, mereka kalau misalnya sampah-sampah sisa mereka bawa taruh di tempat sampah. Nanti ada petugas, ada truk sampah, ada petugas yang mereka datang, mereka ambil, bawa lalu buang di TPA, tempat pembuangan sampah kita di Solo. Nah itu. Jadi itu untuk kita mengatasi sampah ini, kita menggunakan yang tadi untuk sampaikan. Kita harus apa? Mengurangi apa? Mengurangi buang sampah. Mengurangi buang sampah di air. Kalian sudah selesai cucian, kalian harus bawa sampah itu bisa buang di tempat sampah. Terbakar juga bisa membuat pencemaran udara. Kan asap dia kedua tuh kita menghirup udaranya. Oleh sebab itu ya kita harus mengurangi dengan kesadaran kita. Jangan cucian campur sabun deterjen itu tuh kulitnya ke air sudah boleh. Oke, mungkin itu saya baru bisa sampaikan. Mereka ada pertanyaan. Ini karena sudah siang jadi semua pada lapar. Baru juga lapar. Jadi kita semua sama-sama lapar. Oke. Tidak ada yang jawab tanya lagi? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau begitu Pak Guru absen. Pak Guru absen. Yang pertama Memelan. Hadir apa? Yang mencatai Alfa. Bolos.
Agustina Nari. Hadir Pak Guru. Hadir. Esther. Hadir Pak Guru. Harus begitu. Jelas. Monika Tai. Bolos. Bolos. Berarti 2 orang bolos. Setelah itu Dr. Iswabia. Hadir Pak Guru. Yeska Lapoki. Hadir Pak Guru. Mina Wabit. Hadir Pak Guru. Jelona Jambuani. Hadir Pak Guru. Jovalin Karepon. Hadir Pak Guru. Amanda Sintikianari. Bolos. Bolos. Leoni Auri. Aduh. Syalini. Hadir Pak Guru. Aksamina Agustina Mafu. Hadir Pak Guru. Ujian Wabia. Hadir Pak Guru. Ada yang belum dapat panggil? Sudah. Semua sudah? Sudah. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah presentasikan hasil dan juga sudah ikut proses pembelajaran di hari ini. Semua ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita untuk kita bisa terus belajar dan belajar supaya kita menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Kalau Amin. kita tidak belajar maka kita jadi orang yang biasa saja. Oleh sebab itu, Pak Guru mengucapkan terima kasih atas semua yang kita laksanakan di hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Pak Guru memberikan kesempatan kepada kalian atau teman-teman yang ini memimpin kita doa penutup untuk kita mengikuti kegiatan di hari ini. Pak Guru tidak bisa tunjuk, silakan siapa yang memimpin kita doa untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Silakan. Silakan siapa yang memimpin kita doa. Bapak Guru tunjuk. Pak Guru tunjuk aja tes. Udah yuk. Kan Bapak tunjuk berarti Bapak tunjuk tes. Beda sendiri Oke, semuanya hitung tangan. Kita berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah dari kami tadi kami belajar dan tiba saatlah kami mau pulang. Berkati dan melindungi bahkan kami di rumah kami masing-masing. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa amin. Amin, terima kasih. Tes. Dan untuk sudah kita doa. Siapkan. Ulang-ulang, selamat siang. Siapa tuh?